Pernahkah Anda mendengar kisah tentang keajaiban sedekah yang mampu mengubah takdir? Inilah cerita Rendra dan Maya, pasangan yang telah 10 tahun menanti kehadiran seorang anak. Setelah berbagai upaya dan doa yang tak pernah terhenti, langkah kecil berupa sedekah yang tulus mengubah hidup mereka secara ajaib. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya dalam kisah yang penuh haru dan inspirasi ini. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama bersholawat kepada Nabi Muhammad dengan mengetik Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Saya mendoakan semua pendengar kisah ini diberikan pahala, kelancaran rezeki, dan keberkahan dalam hidup. Amin. Sekarang, ayo kita simak cerita selengkapnya. Rendra duduk termenung di ruang tamu rumah mungil mereka yang sederhana. Di luar, hujan deras mengguyur kota kecil tempat mereka tinggal. Hujan selalu membawa kenangan pahit bagi Rendra, mengingatkannya pada malam-malam penuh doa Maya yang dipanjatkan sambil terisak. Suara Maya yang lirih dari kamar terdengar menggema di hatinya. Ya Allah, jika Engkau menganggap kami layak, berikanlah kami keturunan. Kalimat itu menusuk hati Rendra, membuatnya merasa tak berdaya sebagai suami yang belum bisa memenuhi keinginan istrinya. Sementara itu, di dalam kamar, Maya berlutut di atas sajadah, air mata membasahi pipinya. 10 tahun bukanlah waktu yang singkat. Mereka telah mencoba segalanya. Konsultasi dokter, terapi herbal, hingga mengikuti program medis yang menguras tabungan mereka. Namun, setiap kali harapan muncul, hasilnya selalu sama, nihil. Apa yang salah dengan kami? Bisik Maya pada dirinya sendiri, menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Ia merasa kelelahan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental. Namun, di tengah keputusaasaannya, ia terus memohon kepada Allah, percaya bahwa suatu hari keajaiban akan datang. Rendra sering menyembunyikan perasaannya. Ia tak ingin Maya tahu betapa ia juga tertekan dengan keadaan mereka. Di tempat kerjanya, ia kerap mendengar rekan-rekannya berbicara tentang anak-anak mereka, menceritakan tawa dan tingkah lucu mereka di rumah. Setiap kali mendengar cerita itu, hatinya terasa ditusuk. Kenapa bukan aku yang menceritakan hal-hal seperti itu? Pikirnya. Ia hanya bisa tersenyum pahit dan berpura-pura sibuk agar tak terlalu lama terjebak dalam pembicaraan itu. Puncak dari kesedihan mereka terjadi pada suatu malam saat mereka menghadiri pernikahan saudara jauh. Di tengah pesta, seorang kerabat tanpa sengaja melontarkan komentar yang membuat hati Maya hancur. Kalian sudah menikah lama, tapi kok belum ada anak? Apa kalian gak mau berusaha lebih keras? Meski kalimat itu disampaikan dengan nada bercanda, rasanya seperti tamparan keras di wajah Maya. Ia mencoba tersenyum, tetapi air mata sudah menggenang di pelupuk matanya. Malam itu, sepulang dari pesta, Maya menangis tanpa suara di dalam mobil. Rendra hanya bisa menggenggam tangannya erat, berusaha menenangkan meski hatinya juga remuk. Setiap malam, doa Maya menjadi ritual wajib yang tak pernah terlewatkan. Ia selalu bangun di sepertiga malam, menengadahkan tangan, memohon dengan sepenuh hati. Ya Allah, jika ini adalah ujian MU, berilah aku kekuatan untuk melewatinya, pintanya. Rendra, yang sering berpura-pura sudah tertidur, diam-diam mendengarkan doa itu dari balik pintu kamar. Hatinya pedih, tetapi ia tak tahu harus berkata apa. Baginya, Maya adalah wanita yang luar biasa. Ia hanya ingin melihat senyum kembali menghiasi wajah istrinya. Namun, di balik kesedihan itu, mereka masih saling mendukung. Maya selalu mengingatkan Rendra untuk bersyukur atas apa yang mereka miliki. Mungkin Allah punya rencana lain untuk kita, ujar Maya suatu malam sambil memegang tangan Rendra. Aku percaya, Allah tak akan memberi ujian di luar batas kemampuan hambanya. Kata-kata itu menjadi penguat bagi Rendra untuk terus berjuang bersama istrinya. Mereka yakin bahwa doa yang tulus pasti akan didengar. Tahun demi tahun berlalu, dan keyakinan mereka mulai diuji. Satu persatu teman sebaya mereka telah memiliki keluarga yang lengkap. Media sosial penuh dengan foto-foto bayi lucu dan momen keluarga bahagia. Maya berhenti membuka ponselnya karena setiap gambar itu hanya menambah rasa kosong di hatinya. Rendra mencoba menghiburnya dengan berbagai cara, tetapi ia tahu bahwa senyum Maya hanyalah topeng untuk menutupi luka yang mendalam. Di tengah semua itu, Rendra dan Maya tetap saling menggenggam, berjanji untuk tidak menyerah. Mereka mulai menyadari bahwa meski hidup terasa tidak adil, cinta mereka adalah anugerah yang tak ternilai.
Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka duduk bersama di teras rumah, menatap hujan yang turun tanpa henti. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu, bisik Rendra. Maya hanya mengangguk, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasa sedikit lebih ringan. Dalam hati, mereka masih menyimpan harapan, meski kecil, bahwa suatu hari keajaiban akan mengetuk pintu rumah mereka. Hujan masih mengguyur kota kecil itu ketika Maya memutuskan untuk pergi ke pasar. Udara pagi yang dingin tak mengurangi tekadnya. Aku hanya ingin keluar sebentar, agar pikiranku lebih tenang, katanya kepada Rendra sebelum berangkat. Rendra mengangguk, meski hatinya penuh kecemasan. Ia tahu Maya butuh ruang untuk menenangkan diri, terutama setelah malam-malam berat yang mereka lewati. Di sepanjang jalan menuju pasar, Maya memperhatikan suasana yang terasa begitu berbeda. Ia melihat anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki, bermain di bawah hujan tanpa peduli dinginnya udara. Sesaat, hatinya berbisik, andai aku punya anak, aku ingin dia tumbuh seceria itu. Pikiran itu membuat hatinya kembali terasa berat, tapi ia mencoba menepisnya. Namun, langkah Maya terhenti di depan sebuah toko tua ketika matanya menangkap pemandangan yang tak biasa. Di sudut jalan, seorang anak kecil dengan pakaian lusuh duduk di atas kardus basah. Di depannya, sebuah baki berisi gorengan yang sudah dingin dan terlihat tidak menarik. Anak itu memandang kosong ke jalanan, menahan dingin dengan tangan kecilnya yang menggenggam erat tubuhnya sendiri. Maya, yang awalnya hanya ingin berlalu, merasa hatinya seperti ditarik mendekati anak itu. Ia mendekat dan bertanya dengan lembut, "Nak, kenapa kamu di sini? Di mana orang tuamu?" Anak itu mengangkat wajahnya yang basah oleh air hujan. Dengan suara pelan, ia menjawab, "Ibu sedang sakit, dan saya harus menjual ini untuk beli obat. Kalau tidak, kami tidak bisa makan." Jawaban itu menghantam hati Maya. Ia merasakan kepedihan yang berbeda, seperti melihat gambaran hidup yang jauh lebih berat dari apa yang ia alami. "Berapa semua gorengan ini, Nak?" tanya Maya. Anak itu menyebutkan jumlah yang sangat kecil. Tanpa berpikir panjang, Maya mengambil semua gorengan itu dan memberi anak itu uang yang jauh lebih banyak dari harganya. "Nak, gunakan uang ini untuk membeli obat dan makanan untuk ibumu." "Ya," kata Maya sambil mengelus kepala anak itu. Anak itu hanya bisa menatap Maya dengan mata berkaca-kaca, sebelum akhirnya tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Bu. Semoga Allah membalas kebaikan ibu." Kalimat sederhana itu menusuk hati Maya. Dalam perjalanan pulang, Maya merasa hatinya hangat, meski langit tetap muram dengan hujan. Ia tak pernah merasa setenang ini sebelumnya. Ketika sampai di rumah, Maya menceritakan kejadian itu kepada Rendra. "Aku tidak tahu kenapa, tapi rasanya ada sesuatu yang berbeda setelah membantu anak itu," katanya dengan mata berbinar. Rendra mendengarkan dengan seksama, lalu meraih tangan istrinya. "Mungkin ini adalah cara Allah mengajarkan kita sesuatu," kata Rendra pelan. "Kita telah begitu lama meminta, tapi mungkin kita lupa untuk memberi." Malam itu, mereka berdua duduk bersama, membicarakan hal-hal yang tak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Mereka menyadari bahwa selama ini fokus mereka hanya pada apa yang kurang, bukan pada apa yang mereka miliki. Rendra pun mengusulkan ide untuk mulai menyisihkan sebagian dari penghasilan mereka, berapapun kecilnya, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. "Mungkin ini adalah jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, Maya. Kita tidak tahu, tapi aku yakin ada sesuatu yang baik di balik ini," katanya. Dengan sepenuh hati, Maya setuju. Ia merasa ini adalah cara mereka untuk menyalurkan energi yang selama ini hanya terpendam dalam kesedihan. Mereka mulai menyisihkan uang setiap minggu dan dengan tulus memberikan sedekah kepada siapapun yang membutuhkan. Rasa lega yang mereka rasakan tak tergambarkan. Meski tak ada yang berubah dalam hidup mereka secara kasat mata, hati mereka mulai terasa lebih ringan, seperti ada beban besar yang perlahan-lahan diangkat. Dalam hati kecilnya, Maya mulai merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ada harapan yang kembali tumbuh, kecil namun nyata. Ia dan Rendra memutuskan untuk terus melangkah di jalan ini, percaya bahwa kebaikan yang mereka sebarkan akan menjadi pintu bagi doa-doa yang selama ini mereka panjatkan. Mereka belum tahu apa yang menanti di depan, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka merasa bahwa mereka sedang berada di jalan yang benar. Hujan sudah reda ketika Maya tidur lebih awal malam itu.
Tubuhnya terasa lelah setelah seharian beraktivitas, namun hatinya ringan. Ia merasa seperti menemukan sesuatu yang telah lama hilang, ketenangan. Dalam tidurnya, Maya bermimpi berada di sebuah tempat yang sangat indah, penuh dengan cahaya yang lembut dan menenangkan. Di kejauhan, seorang wanita tua berjubah putih berjalan mendekatinya. Wajahnya penuh kedamaian, dan senyumnya membuat hati Maya terasa hangat. Wanita itu berkata dengan suara lembut namun tegas, "Maya, Allah telah mendengar doa-doamu. Teruslah bersabar dan berbagi dengan ikhlas. Di balik sedekahmu, ada keajaiban yang sedang menantimu." Maya tertegun, tetapi sebelum ia sempat bertanya apa yang dimaksud, wanita itu menghilang, dan Maya terbangun dengan tubuh gemetar. Ia langsung duduk di atas tempat tidur, mencoba mencerna mimpi yang terasa begitu nyata. Maya terdiam lama, merenungi pesan dalam mimpinya. Pagi harinya, saat Rendra terbangun, ia menceritakan semuanya. "Rasanya seperti bukan mimpi biasa," kata Maya dengan mata berkaca-kaca. Rendra mendengarkan dengan penuh perhatian, menggenggam tangan istrinya erat. "Mungkin ini adalah petunjuk dari Allah," katanya. "Kita harus terus melangkah di jalan ini. Aku percaya, setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa keberkahan." Hari-hari berikutnya, Maya dan Rendra semakin giat bersedekah. Mereka tak lagi memikirkan jumlah atau bentuknya. Yang penting adalah niat tulus mereka. Jika ada yang membutuhkan, mereka selalu siap membantu, meski hanya dengan hal kecil seperti makanan atau pakaian. Setiap kali membantu orang lain, mereka merasa ada kebahagiaan yang tak bisa dijelaskan. Senyum orang-orang yang mereka bantu seperti menjadi pengobat luka yang selama ini mereka rasakan. Namun, di balik itu semua, Maya mulai merasakan sesuatu yang berbeda pada dirinya. Ia merasa lebih cepat lelah dari biasanya dan sering mual di pagi hari. Awalnya, ia mengira ini hanya karena kelelahan. Tapi ketika gejala itu berlangsung selama beberapa minggu, Rendra mulai khawatir. "Maya, sebaiknya kita periksa ke dokter. Aku tidak ingin ini menjadi sesuatu yang serius," katanya dengan nada cemas. Maya mengangguk. Meski dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Ketika mereka tiba di klinik, dokter melakukan serangkaian pemeriksaan. Maya duduk di kursi dengan tangan yang gemetar, sementara Rendra berusaha menenangkan dirinya sendiri. Ketika dokter kembali dengan senyum di wajahnya, mereka tahu sesuatu yang baik sedang menanti. "Selamat, Maya," kata dokter. "Kamu sedang hamil." Kata-kata itu terasa seperti mimpi. Maya menatap dokter dengan air mata yang mulai mengalir. Apa Anda yakin?" tanyanya dengan suara bergetar. Dokter mengangguk. "Ini baru trimester awal, tapi semuanya terlihat normal. Selamat sekali lagi." Rendra tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya memeluk Maya erat. Sementara tangis mereka pecah di dalam ruangan itu. Mereka merasa seperti mimpi yang selama ini mereka kejar akhirnya menjadi kenyataan. Dalam perjalanan pulang, Maya terus menggenggam tangan Rendra. "Rendra, ini karena Allah mendengar doa-doa kita. Karena kita mencoba ikhlas dalam berbagi," katanya dengan suara terputus-putus. Rendra mengangguk. Hatinya penuh rasa syukur yang tak terhingga. Malam itu, mereka berdua menghabiskan waktu dengan berdoa dan bersujud syukur. "Terima kasih, ya Allah, Engkau telah menjawab doa kami," bisik Maya di sela-sela tangisnya. Dalam hati mereka, ada keyakinan kuat bahwa keajaiban ini bukan hanya hasil dari doa panjang mereka, tetapi juga dari perjalanan baru yang mereka tempuh melalui sedekah dan keikhlasan. Mereka tahu, perjalanan ini belum berakhir, tetapi mereka siap menghadapi apapun yang datang dengan hati yang lebih lapang dan penuh syukur. Minggu-minggu berlalu sejak Maya dan Rendra menerima kabar kehamilan yang tak terduga. Kebahagiaan mereka begitu besar. Namun bersamaan dengan itu muncul rasa cemas. Maya sering terbangun di tengah malam, memegang perutnya yang mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. "Apakah aku bisa menjaga ini dengan baik?" pikirnya sambil berdoa. Rendra, yang menyadari kegelisahan istrinya, selalu ada di sampingnya, menenangkan dengan kata-kata lembut. "Ini adalah hadiah dari Allah, Maya. Kita akan menjaganya bersama." Di bulan ketiga kehamilan, dokter memberi kabar bahwa Maya harus ekstra hati-hati. "Kondisi tubuh Anda cukup rentan karena usia kehamilan pertama ini," ujar dokter dengan nada serius. Kabar itu membuat Maya semakin khawatir.
Tetapi ia tidak menunjukkan hal itu di depan Rendra. Di dalam hatinya, ia terus berdoa agar keajaiban ini tidak direnggut darinya. Setiap sujudnya terasa lebih dalam, penuh rasa syukur sekaligus permohonan agar bayi ini lahir dengan selamat. Rendra pun mengambil tanggung jawab lebih besar di rumah. Ia mengurangi waktu kerjanya untuk memastikan Maya tidak terlalu lelah. Ia bahkan mulai belajar memasak, meskipun hasilnya sering membuat Maya tertawa kecil. "Aku tidak mau kamu stres gara-gara perut kosong," canda Rendra sambil menyajikan makanan yang rasanya kadang aneh. Maya merasa kehadiran Rendra adalah kekuatan terbesarnya, dan setiap kali melihat usaha suaminya, ia merasa diberkati. Namun, tidak semua berjalan mulus. Pada bulan kelima, Maya merasakan sakit yang tiba-tiba di perutnya. Rendra yang panik langsung membawanya ke rumah sakit. Dalam perjalanan, ia terus memegang tangan Maya, berdoa dengan suara lirih, "Ya Allah, selamatkan istri dan anakku." Sesampainya di rumah sakit, dokter memberikan penanganan cepat. Setelah beberapa jam yang terasa seperti selamanya, dokter keluar dengan senyum kecil. Kondisinya stabil. Namun, Maya harus benar-benar istirahat total untuk menjaga kehamilan ini. Kabar itu menjadi peringatan keras bagi mereka. Maya mulai menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat tidur, sementara Rendra memastikan semua kebutuhannya terpenuhi. Selama masa sulit itu, dukungan dari orang-orang di sekitar mereka mulai berdatangan. Tetangga-tetangga yang pernah mereka bantu dengan sedekah, tanpa diminta, mulai bergantian datang membawa makanan dan membantu pekerjaan rumah. Maya menangis melihat kebaikan mereka. "Ini semua adalah balasan dari Allah atas apa yang kita lakukan, Rendra," katanya dengan suara pelan. Di tengah tantangan itu, Maya mulai merasakan gerakan kecil dari bayi di dalam perutnya. Gerakan pertama itu membuatnya menangis bahagia. Ia memanggil Rendra yang sedang di dapur, dan mereka berdua duduk bersama, merasakan gerakan kecil itu seperti sebuah keajaiban baru. "Dia hidup, Rendra. Dia kuat," kata Maya sambil tersenyum di antara air matanya. Rendra memeluknya erat, merasa semua usaha dan doa mereka tidak sia-sia. Hari-hari berikutnya diisi dengan harapan yang semakin besar. Mereka mulai mempersiapkan perlengkapan bayi, meskipun sederhana. Maya membuat selimut kecil dari kain yang ia punya, sementara Rendra mencoba membuatkan tempat tidur kecil dari kayu bekas. Meski barang-barang itu jauh dari sempurna, mereka mengerjakannya dengan penuh cinta. "Anak kita tidak membutuhkan yang mewah, Maya. Yang penting dia merasa dicintai," kata Rendra sambil tersenyum. Di bulan ke-8 kehamilan, Maya dan Rendra semakin siap menyambut kedatangan anak mereka. Setiap doa yang mereka panjatkan dipenuhi dengan rasa syukur yang mendalam. Mereka tahu perjalanan ini tidak mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa semua ini adalah bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Di balik setiap ujian, ada keajaiban yang menunggu. Mereka hanya perlu terus percaya dan berserah. Kini, mereka hanya menunggu waktu, dengan hati penuh harap dan cinta yang tak terhingga. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Di pagi yang dingin dengan hujan gerimis, Maya mulai merasakan kontraksi. Rendra, yang sudah menyiapkan segala sesuatu, dengan cepat membawanya ke rumah sakit. Di sepanjang perjalanan, hatinya penuh doa. Tangannya tak pernah lepas dari genggaman Maya, mencoba menyalurkan ketenangan meski jantungnya berdetak kencang. "Kita sudah sejauh ini, Maya. Kita pasti bisa melewati ini," bisiknya, meski dalam hati ia juga takut. Sesampainya di rumah sakit, Maya segera dibawa ke ruang bersalin. Rendra harus menunggu di luar, sesuatu yang membuatnya gelisah. Ia berjalan mondar-mandir di koridor, berulang kali menatap pintu ruang bersalin yang tertutup rapat. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Setiap teriakan yang terdengar dari dalam membuatnya semakin resah. Dalam hati, ia terus berdoa, "Ya Allah, selamatkan istri dan anakku. Berikan kekuatan kepada mereka." 3 jam berlalu, dan akhirnya pintu ruang bersalin terbuka. Seorang perawat keluar dengan senyum di wajahnya. "Selamat, Pak Rendra. Anak Anda lahir dengan selamat. Seorang bayi laki-laki yang sehat. Istri Anda juga dalam keadaan baik." Rendra tertegun sejenak, memastikan ia tidak salah dengar. "Alhamdulillah, Alhamdulillah," serunya sambil menunduk, air mata haru mengalir deras. Ia segera masuk ke dalam, menemui Maya yang terbaring lemah dengan senyum kelelahan di wajahnya. Di dekat Maya,
Seorang perawat sedang menggendong bayi kecil yang dibalut selimut putih. Ketika bayi itu diletakkan di pelukan Maya, tangis kecilnya membuat hati mereka seolah berhenti sejenak. Maya menatap wajah bayi itu dengan mata berkaca-kaca, mencium keningnya sambil berbisik, "Terima kasih, ya Allah, Engkau telah mempercayakan amanah ini kepada kami." Rendra berdiri di sampingnya, tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya bisa memandang bayi itu dengan penuh cinta, menyadari bahwa kehidupan mereka baru saja berubah untuk selamanya. Bayi itu mereka beri nama Rafiq, yang berarti teman sejati. Nama itu dipilih karena mereka merasa bahwa kehadiran Rafiq adalah jawaban dari doa panjang mereka dan simbol cinta yang akan selalu menyatukan mereka. Maya, meski tubuhnya masih lemah, merasa bahwa semua rasa sakit yang ia alami selama ini terbayar lunas dengan tangis pertama Rafiq. "Aku berjanji, aku akan menjadi ibu yang baik untukmu," katanya pelan sambil tersenyum. Hari-hari setelah kelahiran Rafiq diisi dengan kebahagiaan sederhana. Tetangga dan kerabat yang pernah mereka bantu dengan sedekah datang membawa ucapan selamat dan hadiah kecil. Rumah mereka yang dulu sunyi kini dipenuhi suara tangis dan tawa bayi. Setiap malam, ketika Maya terbangun untuk menyusui, Rendra selalu ada di sampingnya, membantu dengan apapun yang ia bisa. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka sebagai orang tua baru tidak akan mudah, tetapi cinta yang mereka miliki cukup untuk menghadapi segalanya. Keajaiban Rafiq juga membawa mereka pada pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Rendra dan Maya semakin giat bersedekah, berusaha membantu lebih banyak orang seperti yang pernah mereka lakukan. Mereka percaya bahwa apa yang mereka berikan akan kembali kepada mereka dalam bentuk kebahagiaan dan keberkahan yang tak terduga. Rafiq, meski masih bayi, mereka ajarkan nilai-nilai ini sejak dini. "Kelak kau akan tahu, Nak, bahwa kebaikan yang kau tanam akan tumbuh menjadi pohon yang rindang," kata Rendra suatu malam sambil menggendong Rafiq. Kini, rumah kecil mereka dipenuhi cahaya baru. Setiap hari terasa seperti hadiah, penuh rasa syukur dan cinta. Mereka menyadari bahwa Rafiq bukan hanya anak mereka, tetapi juga sebuah amanah besar yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Dalam hati, mereka berjanji untuk membesarkannya menjadi anak yang tahu makna syukur, ikhlas, dan peduli pada sesama. Perjalanan mereka masih panjang, tetapi mereka percaya bahwa bersama-sama, mereka bisa menghadapi apapun yang datang.